Hei Dontol, lu pernah lihat orang pintar terlihat tidak berwibawa, tapi ada orang biasa yang cuma berdiri saja sudah bikin kagum. Itu bukan soal nasib, juga bukan karena wajah, ya Dontol, melainkan cara mereka berdiri. Ya, berdiri dengan kesadaran penuh bahwa tubuh bukan cuma alat bergerak, tapi juga alat bicara. Ya Dontol, sebuah studi dari Harvard Business School membuktikan bahwa postur tubuh berpengaruh langsung terhadap hormon dan persepsi sosial. Postur terbuka meningkatkan kadar testosteron dan menurunkan kortisol. Dan efeknya terlihat jelas, orang yang memperbaiki postur tubuh selama 2 menit, akan dinilai lebih berwibawa daripada yang tidak. Tapi elegan bukan hanya soal power. Elegan adalah kekuatan yang tidak mengintimidasi. Maka pertanyaannya bukan hanya bagaimana caranya terlihat kuat, tapi bagaimana terlihat kuat tanpa mengancam. Sini gue ajarin lo Dennis biar lo percaya diri berhadapan sama orang. Ada 7 postur yang harus lo kuasai jika lo ingin terlihat keren dan berwibawa di depan orang. Ya Dontol dengerin. Pertama, postur dada terbuka, bahu santai. Gini caranya, luruskan punggung, buka dada sedikit, dan turunkan bahu. Ini bukan gaya tentara yang kaku, ya Dontol. Ini cara memberi ruang pada paru-paru tolol dan kesan bahwa kamu siap mendengar dan didengar. Dalam buku The Body Keeps the Score karya Bessel van der Kolk, dijelaskan bahwa tubuh menyimpan memori trauma. Contoh, orang yang menunduk dan membungkuk menunjukkan dia memiliki jejak psikologis masa lalu. Sebaliknya, membuka postur adalah sinyal pada otak bahwa kamu aman dan siap terkoneksi dengan lawan bicara lu. Ya Dontol inget. Kedua, posisi leher netral. Lo juga pasti pernah menunduk terlalu lama ke HP. Hasilnya bukan cuma pegal, tapi menciptakan postur inferior. Menurut Becoming a Supple Leopard, leher netral di mana telinga sejajar dengan bahu adalah posisi alami yang membuat lo terlihat seimbang dan stabil. Orang akan lebih tertarik bicara dengan seseorang yang terlihat hadir sepenuhnya. Orang-orang tidak akan mau berbicara dengan lo seperti sedang tenggelam di halusinasi lo sendiri. Ketiga, tatapan horizontal, maksudnya tidak menantang ya tolol. Jangan gunakan mata lo untuk terlalu menatap ke bawah, itu akan terlihat lemah. Pandangan lu ke atas, jangan tolol, itu akan membuat lo terlihat agresif. Mungkin lo ditonjok karena kayak ngajak ribut. Caranya gampang, sejajarkan pandangan lo dengan orang di depan, sambil sesekali mengalihkan pandangan agar tidak seperti ngajak ribut. Menurut The Definitive Book of Body Language, kontak mata yang tepat durasinya menciptakan kepercayaan, bukan ngajak ribut atau ngeremehin. Ya Dontol. Keempat, berdiri seimbang dengan 2 kaki. Ini sederhana tapi krusial. Pasti lo suka berdiri dengan beban di 1 kaki. Nah tolol, itu akan membuat tubuh letoy lu terlihat malas atau tidak percaya diri. Caranya, berdiri seimbang menciptakan efek stabilitas yang secara tak sadar membuat orang menilai tubuh pop lu sebagai pribadi yang grounded. Buku Presence menyarankan postur ini untuk menciptakan kesan engaged dan siap. Bukan siap upacara bendera ya Dontol. Kelima, gerakan tangan terbuka saat bicara. Gunakan tangan lo untuk bergerak leluasa tapi terarah, menandakan bahwa pikiran lo tidak tertutup. Jangan cuma dipakai gosok si Joni mulu ya tolol. Menurut studi dalam Social Psychology of Nonverbal Communication, audiens lebih percaya pada pembicara yang menggunakan gerakan tangan terbuka, karena diasosiasikan dengan kejujuran dan kontrol emosi. Jangan anggap remeh bahasa tubuh saat berbicara ya tolol. Saat mulut menjelaskan tapi tangan bersembunyi di balik punggung, audiens merasa ada yang disembunyikan, atau berbohong. Keenam, duduk dengan punggung tegak, tapi tidak kaku. Saat duduk di forum, di ruang tunggu, atau bahkan di kafe sambil nyari tobrut, biar Gen Z banget. Posisi duduk lo seringkali jadi refleksi status emosi. Duduk terlalu condong ke depan bisa memberi kesan agresif. Terlalu bersandar bisa memberi kesan tidak peduli. Caranya, duduk tegak namun rileks menunjukkan minat dan penghargaan. Dalam The Charisma Method, disebutkan bahwa kehadiran yang karismatik bukan tentang bicara hebat, tapi tentang bagaimana kamu duduk dan memberi sinyal bahwa kamu penuh kehadiran. Ketujuh, jalan dengan ritme dan tujuan. Langkah kaki pun bicara. Dalam buku Movement and the Meaning, dijelaskan bahwa cara berjalan seseorang mencerminkan identitas sosialnya. Jalan terburu-buru dengan kepala menunduk menciptakan kesan tertekan kayak pengen berak. Jalan terlalu lambat tanpa arah membuat lo terlihat kehilangan fokus. Harusnya lo jalan dengan elegan, maksudnya gunain kaki bau lo dengan irama yang tenang, tegak, tapi terarah. Jangan kayak orang mabok 1 botol tapi bikin heboh 1 kampung. Kenapa harus jalan dengan elegan? Ya elah Dontol dengerin ya, karena tubuh letai lu adalah bahasa yang paling jujur. Bahkan saat tubuh letai lo diam, tubuh tetap berbicara. Dan kenapa penting memahami ini? Karena banyak orang sibuk belajar cara bicara, tapi lupa bahwa sebelum mereka buka mulut tubuh mereka sudah lebih dulu dinilai. Kalau lo suka konten semacam ini, jangan ragu untuk subrek dan komen di channel gue. Otak tolol lu akan menemukan insight tentang tubuh, pikiran, dan eksistensi dengan bahasa yang tajam tapi tetap manusiawi. Akhirnya, postur tubuh bukan sekadar gaya, tapi pilihan sadar untuk hadir sebagai pribadi yang tahu siapa dirinya. Coba sekarang lihat ke cermin, dari 7 postur di atas, mana yang sudah tubuh letai lo kuasai, dan mana yang harus dilatih?
Tulis di kolom komentar. Share juga ke temanmu yang auranya menarik tapi posturnya bikin gagal paham.